Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul dan melaksanakan kuliah walaupun hanya secara online. Dan saya juga bersyukur setelah diberikan nikmatnya karena dapat menyelesaikan makalah pada tepat waktu. Dan salawat dan salam kepada roh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah syafaatnya yang kita harapkan di hari kiamat nanti. Saya sebagai Nikmatul Hidayah berperan sebagai moderator akan mencoba untuk menjelaskan tentang pembahasan pengertian Al-Quran dan fungsinya dalam Islam. Secara etimologisnya, Al-Quran itu berasal dari qoro'a, yang artinya membaca. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna alaina jam'atu wa qur'anahu fa'idha qura'na fattabi' qur'anahu. Yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dada kamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Adapun fungsi Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai huda, yaitu petunjuk. Yang berfungsi sebagai huda ini sangat banyak didapati dalam Al-Quran, yang mana pada ayat lebih dari 79 ayat salah satunya adalah Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua sebagai rahmat, keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayangnya. Al-Quran sebagai rahmat untuk umat ini tidak kurang dari 15 kali disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga sebagai furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Dan yang keempat sebagai mau'izah, yaitu pengajaran yang akan mengajarkan dan membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Fungsi mau'izah ini terdapat setidaknya dalam 5 ayat Al-Quran. Salah satunya adalah wa katabana lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izah, yang artinya, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh Taurat sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Quran Surah Al-A'raf ayat 145. Yang kelima adalah sebagai tibyan atau mubin, penjelasan atau yang menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah. Yang keenam sebagai busyra, berita gembira bagi orang-orang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia. Dan yang ketujuh sebagai musaddiq, yaitu pembenar terhadap kitab yang sebelumnya, seperti dalam surat Ali Imran, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran itu kepadamu dan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Yang kedelapan sebagai nur, cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan. Dan yang ketujuh sebagai tafsil, yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan dengan secara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-10 sebagai syifa'ul as-sudur, yaitu obat bagi rohani yang sakit. Dan yang ke-11 sebagai hakim atau sumber kebijaksanaan. Dan Al-Quran sebagai sumber hukum menurut ulama imam mazhab. Yang pertama pandangan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat dengan jumhur ulama bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam. Namun Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwa Al-Quran itu mencakup maknanya saja. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, bahwa dia membolehkan sholat dengan menggunakan bahasa selain Arab, misalnya dengan bahasa Parsi walaupun tidak dalam keadaan mudarat. Dan yang kedua, pendapat Imam Malik. Menurut Imam Malik, hakikat Al-Quran adalah kalam Allah yang lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan makhluk, karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Imam Malik juga sangat menentang orang yang menafsirkan Al-Quran secara murni tanpa memakai atsar. Sehingga beliau berkata, seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan Al-Quran dengan daya nalar murni, maka akan aku penggal leher orang itu. Dan yang ketiga, pendapat Imam Syafi'i, yaitu imam yang kita anut. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok, dan beranggapan bahwa Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari As-Sunnah karena hubungan antara keduanya sangat erat sekali, sehingga seakan-akan beliau menganggap keduanya berada pada suatu martabat
Namun bukan berarti Imam Syafi'i menyamakan derajat Al-Quran dengan sunnah. Perlu dipahami bahwa kedudukan as-sunnah itu adalah sumber hukum setelah Al-Quran, yang mana keduanya ini sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tak heran bila Imam Syafi'i dalam berbagai pendapatnya sangat mementingkan penggunaan bahasa Arab. Misalkan dalam sholat, nikah, dan ibadah lainnya, beliau mengharuskan penguasaan bahasa Arab bagi mereka yang mau memahami dan mengistinbat hukum dari Al-Quran. Dan yang keempat, pendapat Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ibnu Hanbal berpendapat bahwa Al-Quran itu sebagai sumber pokok hukum Islam yang tidak akan berubah sepanjang masa. Al-Quran juga mengandung hukum-hukum yang bersifat global dan penjelasan mengenai akidah yang benar. Di samping sebagai hujah untuk tetap berdirinya agama Islam, seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad memandang bahwa sunnah mempunyai kedudukan yang kuat di samping Al-Quran, sehingga tidak jarang beliau menyebutkan bahwa Al-Quran dahulu atas as-sunnah dahulu. Tetapi yang dimaksud nas tersebut adalah Al-Quran dan as-sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Harahap. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Nikmah Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan Al-Quran terhadap hukum. Ayat-ayat Al-Quran dari segi kejelasannya artinya ada dua macam, yaitu ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ayat muhkam adalah ayat yang jelas maknanya tersingkat secara terang sehingga menghindarkan keraguan dalam mengartikan dalam dan menghilangkan adanya beberapa kemungkinan pemahaman. Dua ayat mutasyabih, yaitu ayat yang tidak jelas artinya dan maknanya sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Dari uraian penjelasan makalah kami tersebut, saya akan menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pengertian Al-Quran dan fungsinya. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab dan dinukilkan kepada generasi setelahnya secara mutawatir. Membacanya saja merupakan ibadah tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. 2. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebagai huda, sebagai rahmat, sebagai furqan, sebagai mau'izah, sebagai busyara, sebagai tibyan atau mubin, dan sebagai hakim. 2. Al-Quran sebagai sumber hukum menurut ulama Imam Mushaf. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Al-Quran itu mencakup maknanya saja. Imam Malik berpendapat bahwa hakikat Al-Quran menentang orang-orang yang menafsirkan Al-Quran secara murni tanpa melalui absyar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran merupakan sumber pokok Islam yang paling penting dan tidak bisa dilepaskan dari as-sunnah. Imam Ibnu Hanbal berpendapat bahwa Al-Quran itu sebagai sumber pokok hukum Islam yang tidak akan bisa dilupakan sepanjang masa. Cukup sekian penjelasan dari makalah kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.